Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a hudah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid At-Taqwa Marabahan, matta'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Bersyukur kita kepada Allah meskipun di luar sana diguyur hujan, namun Allah tetap mudahkan kita dapat sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian, dan pada kesempatan malam hari ini merupakan kajian Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita istiqomah di dalam berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Karena itu mari sama-sama kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Materi kita surah Al-Baqarah ayat 254. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah beriman. Anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah. Jadi kita terjemahkan infakkanlah, nanti kita jelaskan apa maksud infakkan dalam bahasa Arab. Kemudian bagaimana yang dimaksud infak ketika sudah menjadi bagian kosakata dalam bahasa Indonesia, dan apa yang dimaksud berinfak menurut pandangan agama. Infakkanlah mimma razaqnakum, dari atau sebagian ma razaqnakum, apapun yang kami jadikan sebagai rezeki untuk kamu. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikannya agar kita menginfakkannya. Min qabli ayyatiya yaum, sebelum tiba suatu hari. La bay'un fihi, pada saat itu sudah tidak berguna lagi jual beli, sudah tidak ada lagi jual beli. Wala khullatun, juga tidak ada lagi pertemanan, persahabatan. Wala syafa'atun, dan sudah tidak ada lagi
tolong menolong. Karena pada saat itu jangankan di dunia hanya hubungannya sebagai teman, yang ikatan orang tua dan anak saja, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Masing-masing berjuang menyelamatkan diri sendiri. Sampai membuat ada keganangan lagi, abah, mama, anak, dingsanak. Wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang yang kafir, nanti juga kita jelaskan. Humul zalimun, merekalah orang-orang yang zalim. Juga nanti kita jelaskan maksud zalim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun sebelumnya mumpung ingat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun sudah lebih dari 10 hari, namun suasana lebaran masih berasa insya Allah. Baik, ada beberapa poin yang kita garis bawahi. Yang pertama, ajakan dan panggilan ditujukan kepada orang yang beriman. Secara bahasa, iman itu at-tasdiq, percaya. Ketika orang beriman dengan kita, dalam bahasa Arab, itu artinya orang tidak khawatir kita bohongi, orang tidak khawatir kita rugikan. Dia percaya sepenuhnya. Ini poin yang pertama. Dan di sini menunjukkan, sekaligus mengisyaratkan, apapun yang ingin kita sampaikan kepada orang dalam bentuk ajakan, maka akan sia-sia kalau ditujukan kepada orang yang kada percaya. Maka hal yang pertama, jika kita punya sebuah misi, bangun dulu kepercayaan di dalam pikiran dan benak orang terhadap kita. Sebab mengajak, membawai orang yang kada percaya, itu melampaui. Sebaliknya, tanda bahwa kita percaya dengan orang yang mengajak, pasti ada respon. Itu tanda. Sehingga meskipun kita berkata ulun percaya lawan pian, ulun percaya apa nang pian sampaikan, tapi ternyata pada saat orang tersebut mengajak kita lalu tidak ada respon, maka sebenarnya bahasa tubuh kita masih meragukan terhadap ajakan tersebut, bahasa tubuh kita. Walaupun dengan jelas kita berkata ulun percaya, itu sama tuh lawan beberapa konten daripada pemanis saja. Jadi si kawan berlucu-lucu, umpatnya tertawa, tapi sambil menutupi, padahal kada tertawa kada, bahu jana diguyang-guyangnya, kisah tertawa juga, padahal kada. Nah itu sama tuh. Nah jadi pelajaran pertamanya adalah jika kita beriman, berarti kita masuk dalam seruan yang disebutkan dalam ayat ini. Dan setidaknya respon itu ada. Wahai orang-orang yang beriman, apa seruan yang ditujukan kepada kita? Amfiqu, infakkanlah. Dalam bahasa Arab, amfaqa yunfiqu infaqan, berinfak, itu maksudnya adalah dipakai, gunakan, berdayakan. Jangan didiamkan. Jangan hanya sekedar disimpan, lalu dikoleksi, sampai bakulat malah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita
sebagai orang yang beriman untuk selalu berpikir produktif. Apa nang Allah bari ke kita nih? Nang kayak apa caranya ini kita berdayakan. Kita berdayakan. Di antara bukti bahwa anfaqa yunfiqu itu makna universalnya adalah memberdayakan atau menggunakan dan memakai, bukan sekadar mengoleksi. Bahkan bisa jadi maknanya menghabiskan. Itu firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 63. Ustaz Luqman kalau salah bujurakanlah. Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Law anfaqta ma fil ardi jami'a. Seandainya, sekiranya ujar Allah, anfaqta engkau gunakan, engkau habiskan ma fil ardi jami'a, semua yang ada di bumi ini untuk menyatukan hati, ma'allafta baina qulubihim, kau tetap tidak mampu menyatukan di antara hati mereka. Nah, di situ ada kata atau kalimat anfaqta. Dalam bahasa kita, harta seduniaan nih, nyawa habiskan untuk menyatukan hati tidak menjamin. Jadi di situ salah satu bukti kalau makna anfaqa itu memakai, menghabiskan, menggunakan, memberdayakan. Artinya lawan daripada menganggurkan, mendiamkan, apalagi membekukan. Sebagai lawan dari perintah. Perintahnya kan mengimpakkan. Lawannya berarti menyimpan, menumpuk, mengoleksi. Maka lawannya dicela. Baik di dalam surah Al-Humazah, Allah mengancam, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka. Dan sebagian mufassir lebih tegas, wailun itu adalah satu lembah di dalam neraka jahanam. Wail, celaka, likulli humazatil lumazah. Bagi setiap humazatil lumazah. Apa gerang maksudnya? Humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah, yaitu hobinya, kerjaannya hanya jama'a malan, ngumpulin, ngoleksi malan, harta kekayaan, wa'addadah, lalu selanjutnya menghitung, kumpulkan, menghitung. Ganal molah garasi, mobil-mobil mewah isinya. Terpakainya kada jua tapi himung melihat. Jama'a amalan wa'addadah. Dia beranggapan yahsabu anna malahu akhladah. Mengira hartanya itulah yang akan membuatnya kekal. Kalla. Tidak, kata Allah. Nah, itu lawan daripada perintah memberdayakan adalah sekedar mengoleksi lalu menghitung. Ujar kita tuh harta, rajaki diberi Allah, tidak dipakai, tidak digunakan. Nganggur, tidak diberdayakan. Dalam surah At-Taubah juga Allah mengancam orang yang memiliki kecenderungan lawan daripada berimpak. Lawan daripada berimpak. Apa ujar Allah? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Dan mereka yang yaknizuna adh-dhahaba, gawiannya hanya menyimpan adh-dhahaba, emas, wal fiddata, dan perak,
wala yunfiqunaha, dan mereka tidak memberdayakannya, tidak menggunakannya fi sabilillah, di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira. Bunyinya kabar gembira, tapi isinya adalah siksa yang sangat pedih. Sepedih apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada suatu hari ketika yuhma 'alaiha fi nari jahannam, emas perak nang disimpan tadi dipanaskan di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, dan kayak iwak bepais, nah digosok emas dan perak nang panas terbakar, digosokkan muka belakang bolak-balik, itunya sudah sakit, ditambahi lagi hadza ma kanastum li anfusikum, nah rasakan nyawa, ini nang nyawa simpan. Jakanya tanpa komentar itu kan sakitnya sudah luar biasa, ditambahi pulang hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun, pus liur, rasai nyawa. Gimana tidak pedih sesuatu yang disimpan lalu berasumsi akan mendapatkan kebaikan, malah yang disimpan itu menjadi alat penyiksaan. Ya kayak ibarat kita lah mati-matian sudah mengganali, memperjuangkan, sekali sudah ganal malah menikam kita. Padahal tadinya kita mengganalinya. Nah, yang kita garis bawahi adalah ancaman larangan bagi setiap orang yang tidak mau memberdayakan. Memberdayakan. Kalau dalam surah At-Taubah, Allah sebut emas dan perak. Kalau dalam surah Al-Humazah, Allah sebutkan harta secara umum, aset. Nah, karena itu dalam surah Al-Baqarah, ayat 254, agar tidak menjadi orang yang celaka ketika Allah berikan rezeki, maka kita harus paham Allah memberi bukan untuk kita koleksi, kita sayangi dan tidak kita gunakan. Disimpan aja, malah menyasaki rumah, menyasaki lemari, disimpan aja. Jadi Allah perintahkan ampiku mimma razaqnakum, berdayakan jad Allah. Dan di dalam Islam memberdayakan rezeki yang Allah beri itu terbagi kepada dua. Pertama fi sabilillah, yang kedua fi ghairi sabilillah, memberdayakannya di jalan Allah, yang kedua memberdayakannya bukan di jalan Allah. Pemberdayaan rezeki yang Allah berikan bila masuk kategori di jalan Allah, maka itu disuruh. Sementara kalau itu bukan di jalan Allah, maka itu dilarang. Antara lain kita mubazir, itu dilarang. Memakai tapi bukan di jalan Allah. Atau umpama diberi sehat, sehatnya digunakan bermaksiat, nah tersalah ngarannya. Diberi waktu digunakan untuk berbuat hal nang mudarat, berarti itu memberdayakannya bukan pada jalan Allah. Nah, sementara berimpak dalam bahasa Indonesia itu sudah semakin sempit maknanya. Ngaran impak itu konotasinya dalam pikiran kita sedekah, wakaf, zakat. Sementara berimpak dalam bahasa Arab menggunakannya untuk modal usaha, itu juga memberdayakan harta. Menafkahi keluarga itu juga memberdayakan. Meminjamkan kepada orang lain dalam bentuk
utang agar orang dapat mewujudkan keinginannya yang baik dan terbantu, itu juga memberdayakan. Intinya, Allah memberi kita rezeki, dan rezeki itu tidak hanya sebatas uang, nominal angka, tapi apapun yang Allah berikan kepada kita, umur, waktu, sehat, tenaga, pekerjaan, keluarga, setiap apapun yang Allah berikan kepada kita, itu pasti ada tujuan. Dan tujuan yang disebutkan dalam ayat ini adalah agar kita jadikan modal untuk memberdayakannya. Dan tidak sembarang. Karena yang kita pertaruhkan, ini kehidupan kita sesudah kematian, itu yang kita pertaruhkan. Dengan kesempatan yang sangat singkat. Dan tidak ada kesempatan yang kedua. Jadi Allah berikan kita sekali saja kesempatan hidup di dunia. Allah berikan kita rezeki, dan rezeki itulah sebagai modal kita untuk mempertaruhkan nasib kita di kehidupan berikutnya. Yang tidak ada lagi kesempatan untuk berbulik. Belum yakin semua kita sepakat yang sudah bulik kada ada laginya kembali. Biar kembali kan. Ada dajuan yang mau menerima. Nah, sekarang apakah ketika Allah suruh kita memberdayakan dan Allah melarang kita menyimpan, mengoleksi, itu berarti kita kada boleh sama sekali menabung? Keterangannya pada kalimat berikutnya. Min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Ujar Allah, berdayakan rezeki nang kami beri. Jangan sampai tidak diberdayakan, lalu tiba-tiba muncul keinginan untuk memberdayakan, tapi sudah tidak berguna lagi. Nah, ini artinya Allah memberi kita rezeki pertama sebagai modal. Untuk kita berdayakan, bukan untuk kita diamkan. Apalagi kita gunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Karena yang kita pertaruhkan dengan rezeki yang Allah berikan itu adalah kehidupan kita sesudah kita mati. Makanya Nabi mengatakan, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Orang cerdas itu adalah orang yang selalu bermuhasabah, punya perhitungan, punya planning. Apa tolak ukurnya? Wa amila lima ba'da mauti. Apapun yang dia lakukan selalu tolak ukurnya, apa nang aku dapat timbahku mati dari nang kulakukan ini. Itu tolak ukur orang cerdas. Wal ajizu man ittaba'a hawah wa tamanna 'ala Allahil amani. Sedangkan sebaliknya, al ajiz, orang lemah, atau bahasa kitanya pecundang, itu orang yang tidak punya planning, tidak punya perencanaan. Hidupnya hanya sekedar mengikuti hasrat nafsu, tapi punya keinginan terhadap Allah begitu besar. Bahasa kitanya, gelanya urusan hendak masuk surga, hendak pendahulunya, derajat hendak peningginya. Tapi kalau sudah giliran, realisasi action untuk mendapatkan keinginan tersebut paling pengoler. Ganal di kehendak, tapi semangat lemah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita membelanjakan yang Allah berikan pun juga harus punya perencanaan dan strategi memberdayakannya. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqiha wala tabsutha kullal basti fata'uda maluman
Al-ayah. Jangan juga terlalu diulur, habis, tapi jangan juga tanganmu engkau letakkan di lehermu. Artinya, bilanya memberdayakan, maka pemberdayaannya bukan ugal-ugalan, harus perencanaan. Kapan kita mesti harus melapas, menggunakan, dan kapan kita boleh bahkan dianjurkan untuk menahan. Tapi menahan di sini bukan untuk mengoleksi, tapi untuk menunggu saat-saat yang lebih tepat. Ketika waktunya tiba, disitulah kita memberdayakan. Ini seperti orang yang profesinya sebagai pialang, atau orang yang biasa ikut bisnis yang disebut dengan trading. Orang berbisnis emas. Bilanya emas lagi murah, nukarnya. Tapi bila emas larang, dijualnya. Ada mau pang emas murahnya menjual, emas larang menukar. Lu kada seapa habis. Artinya memberdayakan nikmat yang Allah beri, yang mana durasi waktu kita ini tidak panjang. Hampir rata-rata kita tidak ada yang sampai 100 tahun Allah berikan. Singkat waktunya, tapi bagaimana kita memberdayakan sekecil apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita bisa memberdayakannya untuk menghasilkan kemanfaatan dan maslahat. Pertama yang lebih besar, yang kedua yang berkelanjutan. Ulun berikan contoh. Pemerintah umpama memberikan bantuan kepada para petani, bantuannya pupuk. Dibari lah hitungannya. Artinya ketika sudah diberikan kepada petani, tinggal bagaimana petani itu memberdayakannya. Hendak jangka panjang berkelanjutan atau jangka pendek. Untuk jangka pendek, pupuk itu di bawahnya bulik, jualnya nukar baras. Itu jangka pendek. Atau jangka panjang, pupuk tadi diberdayakan. Jadi ada 3. Yang pertama diberi pupuk, diangkut ke rumah, didiamkan sampai bekulat. Artinya kan ada diberdayakan tak? Yang kedua, diberdayakannya juga, tapi untuk manfaat yang tidak berkelanjutan. Dijualnya, dapat duit, tukar baras, makan 2-3 hari habis. Ini pemberdayaan jangka pendek. Nah, sedangkan yang ketiga pemberdayaan jangka panjang. Pemberdayaan jangka panjang, yaitu pupuk tadi digunakannya sesuai dengan tujuan. Gasan bahuma batanam, lalu tanamannya subur, membuahkan hasil, maka ini berkelanjutan. Nah, di antara 3 ini, pemberdayaan mana yang dimaksud dalam ayat ini? Jawabannya ada, min qabli ayyati yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Sebelum tiba satu saat di mana di situ sudah tidak ada lagi jual beli, sudah tidak ada lagi pertemanan, sudah tidak ada lagi tolong menolong. Itu apabila kehidupan akhirat kelak. Artinya bagaimana memberdayakan rezeki Allah yang berikan kepada kita untuk kemanfaatan yang berkelanjutan untuk kehidupan kita sesudah kematian. Dengan kata lain, pemberdayaannya tersebut mesti harus betul-betul terencana, terstruktur, bukan ugal-ugalan. Bukan ugal-ugalan. Artinya, kalau Allah beri rezeki ternyata tidak diberdayakan, itu satu kesalahan. Fatal. Kenapa? Karena Allah memberi itu bukan untuk didiamkan, tapi untuk diberdayakan. Yang kedua, diberdayakan juga, tapi ternyata untuk manfaat yang sesaat dan tidak berkelanjutan, itu juga masih keliru. Karena ketika kita melihat firman Allah, min qabli ayyati yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun, berdayakan sebelum tiba saatnya. Di situ kada ada lagi orang jual beli, kada ada lagi pertemanan maupun pertolongan. Artinya
Ini pemberdayaan yang manfaatnya itu tidak sesaat, tapi manfaat yang jangka panjang dan berkelanjutan, karena yang kita pertaruhkan adalah kehidupan kita sesudah kita meninggalkan dunia nang fana ini. Lalu pertanyaan tadi, ada bolehkah kita menabung menyimpan? Nah, kalau menyimpan itu hanya dalam bentuk menumpuk dan mengoleksi, tidak ada perencanaan, itu adalah kesalahan yang disebutkan dalam surah Al-Humazah. Itu adalah celaka yang juga disebutkan dalam surah At-Taubah, wala yunfiqunaha fi sabilillah. Maka yang akan didapat bukan untung tapi buntung. Fabashirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira siksa nang pedih nang mahadang. Kalau menyimpan, menabung tanpa ada tujuan dan perencanaan yang jelas. Nah, sekarang berarti kalau kita menyimpan, menabung karena ada perencanaan. Karena ada perencanaan, antara lain tadi, nang kayak orang berbisnis emas. Kadang yang dihabiskan sehari pang dilapas. Inya pandai melihat kapan ini kalau diberdayakan mendatangkan keuntungan yang lebih besar dan kapan harus ditahan. Bila emas lagi murah, tahan dulu. Nang ada ditahan, kalau bisa menambah, tambahi. Dan bila sudah emas larang, nah baru dilapas. Baik itu pulang menunggu saat emas kembali murah, turun harga, beli lagi. Nah, itu akan cepat anunya. Ibaratnya tuh naik, labanya cepat. Tapi mun kadada perhitungan sesuai dengan apa jadi kita tuh terkena anginnya, hendak jual-jual, nukar-nukar, ada perhitungan. Seperti orang yang disebut dengan pialang, dia mengikuti perkembangan saham, kapan harus dilepas, kapan harus beli. Nah, maka itu juga kita diberi Allah kesehatan nih, diberi Allah waktu, kemana kita menghabiskan. Yang jelas Allah suruh agar kita menggunakannya, karena perilaku kita itulah sebagai apa yang istilahnya itu sebagai perkara yang mempertaruhkan nasib kita di kehidupan berikutnya. Demikian juga boleh juga menabungnya untuk perencanaan. Tapi harus elegan. Jangan receh. Kenapa pian menabungnya? Nabung banarai, berarti kan ada perencanaan. Kada ada tujuan yang jelas. Kenapa pian menabung? Kalau pina unda kena tuha sakit garing, itu kada keren. Menabung berencana garing waktu tuha itu kada keren. Perencanaannya tuh receh. Jangan dikehendaki kalau kawa tuh mudahan kada garing. Ini menabung sudah niatnya kalau pindah tuha kena anda sakit garing, ada yang ikutan unda. Berarti memang sudah dikehendaki bilanya tuha sakit garing. Ganti perencanaan untuk sesuatu yang lebih elegan. Yang tadi manfaatnya jangka panjang dan berkelanjutan. Apa diantaranya ujar Nabi, idza mata ibnu adama inqata'an huwa amaluhu illa min thalath. Bila manusia ini udah mati, meninggoy, maka dia sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Inqata'a amaluhu, aktivitasnya sudah terhenti, amalnya terhenti, sehingga bilanya amal terhenti, maka upah atau balasan dari amal pun juga berhenti. Bila sudah mati, illa min salas, kecuali 3, orangnya ampih begarak, tapi pahalanya terus mengalir. Nah, ini kan perencanaan yang berkelanjutan.
Lalu kita misal menahan atau menyimpan rezeki yang Allah beri untuk menunggu saat-saat di mana ada 3 peluang tersebut. Yang pertama sadaqatin jariyah. Kenapa pian menabung? Ulun mengumpulkan nina. Untuk saat ini kayaknya di lingkungan sini kada dapang pembangunan pesantren lagi, kada dapang pembangunan panti asuhan. Kelihatannya belum ada pang lagi rencana renovasi masjid atau umpama menambahi WC, belum ada pang lagi. Ulun menabung nih kalau kena tiba-tiba ada proyek itu, ulun menemukan ada orang membangun pesantren atau hendak menambah WC tadilah, masjid hendak tambah WC misalnya. Nah, pada saat itu ulun ada duitnya, di situ kena ulun gunakan. Nah, ini elegan. Ini perencanaan. Boleh disimpan, tapi dengan perencanaan, salah satunya tadi shadaqatin jariyah. Sehingga pas masjid punya program, punya perencanaan, merenovasi atau umpama di lingkungan kita ada pembangunan pesantren, fasilitas umum yang bersifat positif, nilai sosialnya jelas, maka pada saat itu kita ada ketinggalan kereta. Ada ketinggalan kereta. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang berguna, bermanfaat. Kenapa pian menabung? Menyimpan harta. Kalau pina jesidin ada warganya hendak kuliah, hendak mondok, atau hendak menimba ilmu ke seberang benua sana, semangatnya ada, orangnya serius tapi tidak didukung dengan dana. Nah, di situ aku jadi abah asuhnya nang mau ongkosi sampainya tuntung sekolah. Nah, ini elegan. Awaladin salihin yad'ulah, atau ditahan untuk peluang kalau ada pengkaderan. Jadi kalau kita lebih tegas, pertama shadaqatin jariyah itu mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur. Shadaqatin jariyah. Jadi kita menggunakan harta kita itu untuk alokasinya tuh yang berkaitan dengan infrastruktur. Itu yang pertama. Fisik, bangunan fisik. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, waladin saleh, pengkaderan, regenerasi. Bahkan kalau umpama kita diamanahi mengelola anggaran daerah, maka 3 hal ini mun hendak maju, punya perencanaan yang lebih panjang. Kalau kita bagi 3, umpama begini, dari 100% umpama, ambil 10% untuk kebutuhan kita yang sifatnya jangka pendek, gasan makan, kebutuhan sehari-hari. Ini tidak hanya mereka yang dapat kepercayaan mengelola kas daerah, tapi juga bagaimana memanage keuangan keluarga rumah tangga. Dari penuhnya yang Allah berikan, 10% ambil alokasi untuk perkara-perkara mubah, artinya untuk keperluan hidup yang sifatnya itu biasa, kebutuhan sehari-hari. Berarti sisa 90%. 90% ini bagi 3. 30%-nya kita gunakan untuk amal jariyah dalam bentuk infrastruktur. Masjidkah, umpama direnovasi, atau pesantren, panti asuhan yang berkaitan dengan fisik, infrastruktur. Nah, kemudian
30%-nya itu alokasinya untuk pendidikan. Pendidikan. Tahu MBG masuk pendidikan lah. MBG. Silakan nilai masing-masing lah. MBG. Untuk pendidikan 30%-nya, sedangkan 30%-nya adalah untuk pengkaderan. Untuk pengkaderan. Maka inilah yang disebut dengan amal jariah. Amal jariah itu artinya kemanfaatannya tidak putus. Kemanfaatannya tidak putus. Ya kayak ibarat kita diberi modal 1 juta, tapi ternyata yang 1 juta itu jadi CM ke depannya. Harus dengan perencanaan. Jadi boleh aja menabung, silahkan, tapi ada rencana yang jelas dan tujuan yang elegan. Jangan nang receh. Apa menabung, kalau pinunda Tuhan sakit garing, kena, ada keren lalu, berniat garing Tuhannya. Dasar bujur sekarangnya garing juai, dikahandaki lagi anum. Walaupun memang potensi sakit garing imbah tuha itu sudah hal yang wajar. Nah, wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang yang kafir. Kafir yang dimaksud di sini adalah juhud. Menolak, ada mau dibawai. Ada mau dibawai. Apa gerang seruan ajakannya? Ujar Allah unda barinya wa rezeki itu gasan modal untuk diberdayakan. Bukan untuk disimpan sampai bakulat atau jadi orang sebagian orang bahari jangan dijadikan berhala harta benda nyawa itu. Bila dijadikan berhala, maka yang disimpan itu apalagi sakit benar bilanya umpama mengoleksi, mengumpulkan, menumpuk sampai maharit ganting. Makannya sanggup, lauknya beculup uyah telunjuk supaya lakas terkumpul. Ima terkumpul sekalinya nang terkumpul itu nang dijadikan alat untuk menyiksa. Itu sakitnya luar dalam. Wal kafiruna humudz zalimun, orang-orang nang kada mau menerima seruan ini ujar Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Apa makna zalim? Wad'u syai'i fi ghairi mahalli, salah dalam menempatkan sesuatu. Di mana kesalahannya? Caranya memandang tadi, Allah memberi itu bukan untuk didiamkan. Allah memberi itu untuk diberdayakan. Karena ini soal nasib jangka panjang. Nah, baik, sepertinya waktu Isya sudah sampailah. Demikian yang dapat ulun uraikan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 254. Namun nanti juga tuh ada lanjutannya ayat berikutnya, ujar Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi lan tuhmidu fi. Itu berkelanjutan tuh. Berkelanjutan. Kalau kita hendak hasilnya baik, maka yang kita berdayakan yang baik juga. Mau pang hasilnya baik tapi modalnya yang kada baik, mau pang. Sama kita kadang-kadang menilai surga itu terlalu murah. Padahal kita meyakini surga itu adalah paling indah, tapi kita menilainya dengan harga yang paling murah. Buktinya kalau kita masuk ke tempat perbelanjaan, yang kita masukkan ke kotak infak itu duit angsulan, sisanya, yang itulah yang kita jadikan sebagai pembayaran untuk dapat surga. Sama lawan jasa pakai WC umum di pasar, di Banjarmasin 2.000 untuk BAB, kalau untuk buang air kecil Rp1.000. Seitukah nilai surga bagi kita? Nah, jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita lakukan kadang-kadang kada sinkron. Untuk neraka kita berani mahal. Untuk dosa kita berani mahal bayar. Tapi untuk surga
pikir dua kali. Amun kita bujur-bujur adil, apa yang kita lakukan selama ini untuk mendapatkan surga lalu kita berkorban, sebenarnya senilai satu biji kipas angin kan kada cukup. Sebiji kipas angin kada cukup, tapi hendak surga sehingga nalan. Nah baik, demikian yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah maupun khilaf mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Minta halal minta ridha. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.